Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Allah berkenan menuntun kami semua, supaya melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami boleh hidup dalam pertobatan, di dalam menanti akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Kami menyerahkan ibadah kami di minggu kedua Advent ini, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya yang demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan persiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuki minggu Advent yang kedua. Dan lilin yang kedua merupakan simbol tentang iman. Lilin ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang kedua, Kusongsong Bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, masuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun,
kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85, bait 3 sampai dengan bait yang kelima, Kusongsong Bagaimana. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34 demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, karena kita tidak mampu melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan yang kedua, "Meski tak layak diriku."
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barang siapa menyesali dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Markus 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian. Inilah yang diberitakannya: sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama dan bait yang kedua, Ku diberi belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga akan menerima persembahan pujian dari kelompok Tigris. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Yesus telah
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan kami terus ditolong untuk menjaga kesucian hidup kami, terlebih ketika kami di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada saat ini diberi judul Bertobat dalam Masa Penantian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kebiasaan umum untuk hal-hal yang penting dalam hidup, seringkali kita mempersiapkannya dengan baik. Sebagai contoh, untuk menyambut kelahiran buah hati atau anak yang kita rindukan, seringkali kita telah mempersiapkan rupa-rupa hal sebelum kelahiran itu terjadi. Ada pakaian, perlengkapan makan, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, dan lain-lain yang telah dipilih dan dipersiapkan. Nah, bacaan Injil Markus pada hari ini juga hendak mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 1 mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Injil itu sendiri artinya kabar baik. Nah, dengan demikian, penulis Injil Markus menggunakan kata Injil dengan satu tujuan, yaitu menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itulah kabar baik yang diharapkan
diterima oleh pembaca Injil Markus dan kemudian menjadi percaya. Pada awal pemberitaan kabar baiknya, Markus juga mengutip teks Perjanjian Lama, baik dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 maupun di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3, yaitu dalam ayat 2 sampai dengan 3 demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan persiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hal itu disampaikan tentunya dengan tujuan untuk menyatakan bahwa yang ia tulis telah dinyatakan Allah sebelumnya sebagai janji-janji. Dan janji-janji Allah itu kini digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dalam Markus 1 ayat 4 sampai dengan 6 menggambarkan tentang pribadi dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ia memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan di sungai Yordan. Ia pun berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Oleh karena itu, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis merupakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Nah, selain itu, gaya hidup Yohanes Pembaptis juga menjadi contoh hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, dan tidak terikat pada kesenangan lahiriah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuki Minggu Advent yang kedua. Oleh sebab itu, kita diundang supaya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, baik untuk persiapan dan perayaan Natal tahun ini maupun untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan ini perlu kita isi dan jalani dengan antusias atau semangat dan penuh dengan rasa syukur. Demikian pula bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 juga telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan yang nyata dan terwujud dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman yang baik serta mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Kemudian pilihan hidup atau gaya hidup Yohanes Pembaptis juga dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dari yang lain, hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, dan tidak terikat pada kesenangan lahiriah. Tentunya pesan ini sangat relevan dengan konteks kita saat ini, yaitu ketika gaya hidup glamor dan sekuler berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, mari kita lebih mengedepankan persiapan-persiapan batiniah daripada lahiriah. Anak-anak atau saudara-saudara yang belum menerima baptisan perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri bersama-sama untuk memperoleh baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Dengan penuh semangat dan rasa syukur, mari kita terus menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan pelayanan penuh kasih kepada siapapun, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan sapaan dan bantuan untuk bertahan hidup dan menemukan masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan supaya bertobat juga sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini, yaitu ketika kejahatan, kekejian, dan kekejaman manusia masih terjadi di Indonesia. Di masa
pandemi ini pun justru semakin banyak terjadi tindak kejahatan, pencurian atau perampokan, ujaran kebencian, provokasi untuk membuat kekacauan, bahkan tindakan pembunuhan yang brutal dan keji. Seperti beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 November tahun 2020, juga terjadi peristiwa pembunuhan sadis yang dialami oleh saudara-saudara kita di desa Lembatongoa, Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini tentunya membuat kita sedih dan sekaligus marah. Tetapi baiklah, kita mempercayakan kepada pemerintah beserta Polri dan juga TNI untuk dengan tegas menegakkan hukum di negara kita ini. Pada saat yang sama, kita terus berdoa bagi keluarga korban supaya dikuatkan dan dihiburkan. Demikian pula berdoa untuk orang-orang yang masih melakukan tindakan kejahatan supaya mereka segera bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa penantian ini, marilah kita bersama-sama memperhatikan seruan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan. Itulah yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pertobatan harus segera dilakukan, lebih cepat, lebih baik, karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Demikian pula kita perlu memperhatikan dan melakukan apa yang diserukan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kiranya Allah memampukan kita dalam hidup di dalam pertobatan dan melakukan segala firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuki masa saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan salawat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Kau yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup pemberian Tuhan ini. Ketika kami saat ini masuki masa Advent minggu yang kedua, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami semua untuk mengisi masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan hidup dalam pertobatan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami semua untuk boleh hidup dalam pertobatan, menyesali segala dosa dan pelanggaran kami, dan merubah cara hidup kami untuk ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu hidup dalam pertobatan. Oleh karena itu kiranya Allah yang perbarui hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Kami siap untuk Kau ubahkan ya Tuhan, dan untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik, sehingga hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih di saat-saat ini Tuhan, ketika kami juga masuki masa pandemi virus corona, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Di saat-saat sulit seperti ini juga terjadi berbagai macam tindak kejahatan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami dimanapun kami berada boleh menciptakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera, supaya memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kami bersama di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula keberadaan gereja-Mu dimanapun Tuhan menempatkan, supaya keberadaan gereja pun juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, supaya nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Dan di saat pandemi virus corona ini juga masih banyak saudara-saudara kami yang menderita. Kiranya Allah juga berkenan memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan berkati setiap pekerjaan baik yang kami kerjakan, supaya melalui semuanya itu berkat-berkat Tuhan tercurah dan kami pun boleh berbagi berkat dengan sesama kami yang membutuhkan. Demikian pula di saat-saat seperti ini pun kami rindu untuk mendengarkan sapaan saudara-saudara kami
Kiranya Tuhan Allah yang juga berkenan untuk menolong kami semua untuk boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, untuk saling memberikan semangat, untuk memberikan motivasi dan juga kebahagiaan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Supaya di tengah-tengah situasi tidak kondusif ini, kami tetap terus dapat bertahan dan menyatakan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, oleh karena itu kami menyerahkan seutuhnya keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, para adiyuswa, dan semua orang saudara kami yang ada di sekitar kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua supaya kami tetap terus dalam kondisi yang baik dan boleh melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai wujud pertobatan kami. Dan kami menyerahkan seutuhnya apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, kiranya Allah yang berkenan untuk mencukupkan segala sesuatunya, bahkan melimpahkan berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Allah berkenan untuk hadir dan memberikan kesembuhan untuk setiap obat-obatan, makanan, dan perawatan yang dijalani. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati, sehingga melalui semuanya itu boleh membawa dampak pemulihan kesehatan bagi saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, terutama juga bagi saudara kami yang terkena virus corona. Tuhan kiranya juga hadir dan menolong mereka semua supaya pulih, sembuh, dan menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita, seperti saudara kami di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang beberapa waktu yang lalu mengalami tindak kejahatan pembunuhan. Oleh karena itu Tuhan yang kiranya berkenan untuk berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan Tuhan juga senantiasa menolong saudara kami di sana supaya boleh menciptakan situasi kondisi yang kondusif. Demikian pula menolong saudara kami di pejabat pemerintahan maupun Polri dan TNI dalam menangani kasus ini, supaya semuanya boleh terungkap dan teratasi dengan baik dan semuanya boleh merasakan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan bagi semua orang yang masih melakukan tindak kejahatan, Tuhan kiranya juga menolong dan mengetuk hatinya, mengubah hatinya supaya mereka boleh bertobat dan berbalik arah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berguna bagi kehidupan bersama. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan kehidupan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan Allah kiranya berkenan untuk menjaga dan melindungi kami dari berbagai macam ancaman terorisme maupun perpecahan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami Mbak Okti dan Mas Wawan yang akan melangsungkan pernikahan. Kiranya Allah berkenan berkati segala persiapan yang telah dikerjakannya, supaya nanti pada harinya tanggal 8 Desember boleh dilakukan prosesi peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan walaupun di masa pandemi dengan protokol kesehatan. Kiranya Allah berkenan untuk menolong dan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan setiap orang yang hadir boleh terhindar dari penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Terlebih daripada itu, kami juga mohon berkat Tuhan supaya saudara kami berdua ini nantinya boleh membangun kehidupan berkeluarga yang penuh dengan cinta kasih Allah dan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan seutuhnya doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati dan menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah
yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 12 ayat pertama dan kedua yang demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan ini kita iringi dengan kidung jemaat nomor 393, bait pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Marilah saudara-saudara, persembahan ini kita persembahkan kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu kekal di surga dan di bumi. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah keselamatan yang Bapa berikan kepada kami melalui Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu pada hari-hari yang lalu sampai saat ini, sehingga kami dapat menghaturkan persembahan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah yang telah kami terima. Kami mohon Bapa mensucikannya dan memberkati persembahan ini untuk digunakan pelebaran kerajaan-Mu di sini. Kami juga memohon agar Bapa memampukan kami untuk dapat mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa juga memberkati saudara-saudara kami agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan melalui kidung jemaat nomor 406, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Engkau
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.